Baik, perkenalkan sebelumnya saya Robi Saputra dari Pendidikan Teknik Mesin Angkatan 2023. Di sini saya akan mengerjakan UTS PKD dengan NIM saya adalah 06 12 12 82 32 80 16. Di sini saya akan mengerjakan dari sebuah studi kasus yang saya akan bacakan. Seorang dosen bernama Burani mengampu mata kuliah strategi pembelajaran abad 21 untuk mahasiswa semester 4 di Universitas Cendekia. Pada awal semester, Burani berencana mengubah metode pembelajaran konvensional menjadi kelas digital berbasis LMS, Learning Management System, seperti Google Classroom atau model. Namun, setelah 3 minggu berjalan, Burani menghadapi beberapa kendala. Sebagian siswa belum aktif mengakses LMS dan masih mengirimkan tugas lewat WhatsApp. 2. Komunikasi di forum diskusi LMS tidak berjalan karena mahasiswa cenderung pasif. 3. Penilaian tugas digital memakan waktu lama karena format file mahasiswa beragam, PDF, Word, dan gambar. 4. Beberapa mahasiswa mengeluh bahwa koneksi internet dan menjadi hambatan untuk mengikuti perkuliahan sinkron Zoom, Google Meet. Sebagai calon pendidik atau manajer kelas digital, kamu diminta untuk menganalisis dan berikan solusi terhadap di kasus di atas. Nah, tugasnya yaitu adalah 1. Identifikasi masalah utama dalam kasus tersebut dan jelaskan penyebab teori pengolahan kelas digital. 2. Rancang strategi pengolahan kelas digital yang efektif untuk mengatasi masalah pada poin nomor 1. Dan sebutkan alat digital atau platform yang akan digunakan. 3. Jelaskan peran dosen dan mahasiswa dalam mewujudkan ekosistem kelas digital yang aktif dan inklusif. Langsung saja ada video animasinya sebentar. Baik, untuk mata kuliah strategi pembelajaran abad 21 ini, kita akan full menggunakan LMS Google Classroom. Jadi saya harap tidak ada lagi yang mengirim tugas melalui grup WhatsApp ya. Baik, masalah utama dalam kasus Burani adalah kurangnya keaktifan dan keteraturan mahasiswa dalam menggunakan LMS. Banyak siswa yang belum terbiasa dengan sistem digital, sehingga masih mengirim lewat WhatsApp. Forum diskusi menjadi sepi, dan tugas yang dikumpulkan tidak seragam formatnya. Berdasarkan teori pengolahan kelas digital, hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi dan pembiasaan penggunaan LMS sejak awal. Tidak hanya aturan yang jelas terkait format dan waktu pengumpulan tugas, serta motivasi belajar digital mahasiswa yang masih rendah. Selain itu, kendala teknis seperti jaringan internet yang tidak stabil memperburuk situasi. Platform yang paling cocok untuk studi kasus Bu Rani adalah Google Classroom karena mudah digunakan, ringan akses, dan sudah terintegrasi dengan banyak alat digital lain seperti Google Docs, Google Meet, dan Google Drive. Dengan Google Classroom, Bu Rani bisa mengatur tugas dengan format yang seragam, memberikan tenggat waktu yang jelas, serta memberikan penilaian langsung di satu tempat tanpa perlu membuka banyak aplikasi. Untuk mendukung interaksi dan diskusi yang lebih aktif, Bu Rani juga bisa menambahkan Paddle atau Mentimeter sebagai media berbagi ide dan pendapat secara cepat dan menarik. Sedangkan untuk pertemuan sinkron, Google Meet bisa digunakan langsung terhubung dengan Classroom. Kombinasi ketiga platform ini, Google Classroom untuk memanajemen tugas, Paddle untuk diskusi, dan Google Meet tatap muka daring, akan membantu menciptakan ekosistem kelas digital yang lebih efektif, interaktif, dan mudah dijangkau mahasiswa, bahkan bagi yang memiliki keterbatasan koneksi internet.
Dalam mewujudkan ekosistem kelas digital yang aktif dan inklusif, dosen berperan sebagai fasilitator yang membimbing, memotivasi, dan menciptakan suasana belajar yang nyaman dan interaktif. Dosen juga perlu memberi umpan balik secara konsisten agar mahasiswa dapat merasa dihargai. Sementara itu, mahasiswa berperan sebagai pembelajar aktif yang berpartisipasi dalam forum, mengikuti aturan kelas, dan berani mencapaikan pendapat. Dengan kerjasama yang baik antara dosen dan mahasiswa, kelas digital dapat berjalan lebih efektif, menyenangkan, dan inklusif bagi semua peserta.